Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model atau memahami cara kerja dan standarisasi jaringan komputer. Apa itu networking model? Networking model adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, mendesain, dan membangun sistem komunikasi jaringan. Lalu membagi proses komunikasi menjadi beberapa lapisan atau layer agar lebih mudah dipelajari, dikembangkan, dan diperbaiki. Berfungsi sebagai standarisasi agar perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Dua model utama, satu model OSI atau Open System Interconnection, yaitu ada 7 lapisan. 2. Model TCP atau IP, ada 4 lapisan atau 5 lapisan dalam versi modern. Di sini kita bisa lihat model OSI layer per layer. Kita bisa lihat di tabel berikut. Penjelasan singkat setiap lapisan OSI. Lapisan atas atau Outer Focus Application, tempat layanan jaringan diakses pengguna, misalnya saat membuka website atau mengirim email. Presentation, mengubah data menjadi format yang bisa dipahami sistem, serta menjaga keamanan dan enkripsi. Session, membuka, memelihara, dan menutup koneksi antara dua perangkat yang berkomunikasi. Lapisan tengah atau Transport Focus. Transport, memecah data menjadi segmen, memastikan data terkirim lengkap dan urut. TCP sama dengan andal, UDP sama dengan cepat. Lalu ada lapisan bawah atau Media Focus. Network, mencari rute terbaik untuk data sampai tujuan menggunakan alamat IP. Data link, mengubah paket menjadi frame, memeriksa kesalahan transmisi antar perangkat yang terhubung langsung. Fisikal, mengirim dan menerima sinyal fisik berupa bit 0 dan 1 melalui kabel fiber atau gelombang radio. Model TCP atau IP. Struktur lapisan. 1. Application layer, menggabungkan lapisan 5, 6, 7 OSI. 2. Transport layer, sama seperti lapisan 4 OSI. 3. Internet layer, sama seperti lapisan 3 OSI. 4. Network access layer, menggabungkan lapisan 1 dan 2 OSI. Perbedaan utama dengan OSI, lebih sederhana dan praktis karena dikembangkan bersama dengan protokol yang digunakannya. Merupakan model yang benar-benar diimplementasikan di dunia nyata. OSI lebih banyak digunakan sebagai referensi pembelajaran dan standarisasi. Proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Pertama, enkapsulasi atau pengiriman data. Setiap lapisan menambahkan header atau info kontrol pada data yang diterima dari lapisan di atasnya. 1. Data ke segmen atau transport. 2. Segmen ke paket atau network. 3. Paket ke frame, data link. 4. Frame ke bit atau fisikal. Dan dekapsulasi atau penerimaan data. Proses kebalikan. Setiap lapisan melepas header miliknya dan meneruskan data ke lapisan di atasnya sampai ke aplikasi pengguna. Tujuan proses ini memastikan data sampai tujuan yang benar, lalu memudahkan pengecekan kesalahan di setiap tahap komunikasi. Dan di sini kita bisa lihat perbandingan model OSI dan TCP atau IP. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Kesimpulannya adalah networking model berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman komunikasi data dalam jaringan. Model OSI adalah kerangka acuan standar, sedangkan TCP atau IP adalah model praktis yang digunakan saat ini. Pemahaman lapisan model memudahkan troubleshooting ketika terjadi masalah pada jaringan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.